Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur karena rahmat dan karunia Allah yang tiada terkira telah dilimpahkan kepada kita, dan senantiasa Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim akan melimpahkan karunia yang tak mungkin terhitung oleh akal dan pikiran kita. Maka sepantasnya kita bersyukur dengan berusaha untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan. Kalau hidup kita senantiasa kita semangati dengan taat, maka wajar jika kita berharap kehidupan kita ini mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhirat. Tetapi jika hidup kita ini jauh dari ketaatan, maka apalagi yang bisa diharapkan? Kebahagiaan, kesejahteraan di akhirat tidak mungkin, apalagi di dunia. Maka satu-satunya upaya kita agar kita bisa menyelamatkan hidup kita di dunia sampai di akhirat kelak, yaitu berusaha untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, 4 hari yang lalu kita baru saja memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan tentu saja menyertai kita dalam memperingati wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Tetapi keprihatinan juga harusnya sempat kita rasakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini senantiasa untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Muhammad, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin yang berbahagia, sementara itu kita rasakan akhir-akhir ini hati kita sungguh pilu dengan beredarnya beberapa pelanggaran etika yang mungkin kalau kita rasakan sangat memalukan diri dan bangsa kita. Betapa etika bernegara, negarawan kita, bahkan sampai kepada rakyat jelata
sekarang etikanya sungguh sangat memprihatinkan. Kita mungkin masih terasa bagaimana viralnya akun Fufufafa yang mengumbar kejelekan. Kemudian bagaimana para pejabat memainkan politik yang mungkin sangat tidak beretika. Demikian juga betapa kita rasakan akhlak anak-anak peserta didik baik SD, SMP, SMA dengan ramainya perundungan. Bahkan yang terakhir kita dengar kasus Dr. Aulia yang di Universitas Diponegoro yang merupakan kasus perundungan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Bahkan sering kita lihat misalkan di Sumatera ada seorang anak SMP yang karena diejek teman-temannya akhirnya ia menjatuhkan diri dari lantai 3. Hadirin yang berbahagia, tentu ini sangat bertolak belakang dengan misi Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka mari kita ajak, saya selaku khatib pada siang hari ini khususnya juga para jamaah, kita kembali mengingat atau meneladani apa yang telah Rasulullah contohkan. Bahkan Allah menegaskan apa yang telah Rasulullah kerjakan. Sebagaimana tadi saya baca di surat At-Taubah ayat yang terakhir 108-109. Surat ini istimewa karena kita tahu bahwa ayat yang terakhir turun itu ada di ayat Al-Maidah, tetapi surat yang terakhir turun adalah surat At-Taubah. Dan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang turun. Semua surat At-Taubah itu turunnya di Madinah, kecuali 2 ayat terakhir ini yang turun di Mekah, sebagai tanda bahwa telah sempurnalah Rasulullah menyampaikan risalahnya. Sehingga Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang ia sangat merasakan penderitaan yang engkau rasakan, dan ia sangat ingin umatnya itu mencapai kebaikan, kesejahteraan, keselamatan imannya, dan ia sangat berkasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Inilah 3 contoh yang harusnya kita teladani di masa yang sekarang ini. Etika seolah-olah sudah menjadi barang yang langka. Yang pertama, haruslah kita senantiasa tumbuh rasa peduli. Bahkan penderitaan seseorang itu sangat dirasakan oleh Rasulullah. Inilah watak seorang pemimpin. Kalau ada rakyat yang menderita, ia yang pertama kali merasakan. Tetapi kalau kita rasakan negarawan kita, mungkin kalau ada kekuasaan, dialah yang harus pertama kali merasakan. Dan kalau ada penderitaan, biarlah rakyat yang merasakan. Ini mungkin yang bisa kita rasakan, sehingga harga-harga naik, semuanya menjadikan sulit. Tetapi para penguasa mungkin tidak merasakan dampaknya. Pada Rasulullah telah menyatakan, dialah yang paling merasa penderitaan atas umatnya. Dia sangat khawatir umatnya itu tidak sejahtera. Sehingga kita bisa lihat bagaimana Rasulullah itu menahan lapar. Yang pertama kali dengan mengganjal perutnya. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah sangat ingin umatnya ini selamat, merasakan kesejahteraan di dunia sampai di akhirat. Dibina imannya, dibina ekonominya, semuanya dalam kasih sayangnya Rasulullah. Dia sangat khawatir
umat yang ditinggalkan itu tidak memiliki kemampuan, terutama di dalam menjaga keimanannya. Jelas-jelas sekali etika ini berbasis kepada keimanan. Jika iman seseorang itu baik, insya Allah akhlaknya juga baik. Karena Rasulullah juga membina lebih dulu akidah kita, kemudian baru akhlak kita. Insya Allah kalau keimanan kita baik, akidah kita baik, pasti tidak mungkin akhlak kita tidak baik. Maka jika kita senantiasa memperbaiki ketaatan kita kepada Allah, toh suatu ketika menjabat kekuasaan, menjadi pemimpin, insya Allah akan terjaga etikanya dengan baik. Tetapi kalau ini tidak kita jaga bersama-sama, ya mungkin bisa kita rasakan sekarang dampaknya. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Yang terakhir yang dicontohkan Rasulullah begitu kasih sayang terhadap orang-orang, terhadap umatnya. Kasih sayang ini mengalahkan segalanya. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah harus dilempari batu, rasa kasih sayangnya tidak menyambut ajakan malaikat untuk menghancurkan umat tersebut. Ketika Rasulullah berdakwah di Taif, dilempari batu, malaikat Jibril menawarkan, apa perlu saya lempar mereka dengan gunung Uhud ya Rasulullah? Tapi rasa kasih sayangnya menjadikan Rasulullah mendoakan, sehingga kita bisa lihat umatnya itu menjadi umat yang beriman. Hadirin yang berbahagia, maka tidak mungkin kita bisa merubah negarawan, para orang yang berkuasa, kecuali dimulai dari diri kita, anak-anak kita tanamkan dari sekarang. Mari kita meneladani Rasulullah dari diri kita turunkan kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau demikian, mungkin 10 atau 20 tahun lagi kita baru bisa merubah negara kita. Hadirin yang berbahagia, rahmatullah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini mari kita jadikan sebagai titik tonggak kita untuk meneladani sebaik-baiknya. Mulai dari diri kita turunkan kepada generasi kita, supaya jangan sampai mereka tidak tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada hakikatnya adalah menyempurnakan akhlak kita, memperbaiki kehidupan kita, insya Allah nanti sampai di akhirat. Tetapi toh kalau demikian tidak bisa, maka Allah juga mengatakan, fa in tawalau faqul hasbi Allah la ilaha illahu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Tetapi kalau mereka tidak mengikutimu wahai Muhammad, maka hendaklah engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika mungkin kita belum bisa mengubah sesuatu keadaan, maka mari kita berserah diri kepada Allah dengan memperbaiki diri kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Insya Allah kalau kita mulai dari demikian, mungkin 20 atau 30 tahun lagi barulah kita bisa merasakan perubahan. Tapi kalau kita sekarang langsung merubah dari atas, sangatlah tidak mungkin. Semoga dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa meneladani akhlak beliau yang mulia, senantiasa mengkhawatirkan generasi selanjutnya apakah akan berakhlak yang baik, senantiasa memperbaiki akhlaknya, kemudian mengkhawatirkan keimanannya. Inilah yang harus kita tanamkan yang paling pokok, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tonggak dari semua permasalahan hidup kita. Yang ketiga, mendatangkan kasih sayang kepada siapapun, baik beliau itu benar atau salah, tetapi penyelesaiannya harus berdasarkan kepada
bahwa kita ini ada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam. Insya Allah kalau ini kita lakukan dari diri kita, keluarga kita, lingkungan terdekat kita, mungkin kita bisa berubah. Bahkan negara kita ini bisa berubah menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, barakul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.